Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku, anak soleh dan soleha, juga ayah bunda. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW sudah diakui oleh seluruh dunia, bahkan oleh Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai akhlak yang sangat baik dan pantas kita contoh suri tauladan kepada beliau dengan akhlak-akhlaknya yang sangat baik. Oleh karena itu, yuk kita belajar dan kita ikuti contoh-contoh perilaku yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammad artinya orang yang terpuji. Ada tidak yang nama anak-anak yang diawali dengan Muhammad? Alangkah bagusnya jika laki-laki kita namakan Muhammad. Mungkin adik kamu, atau kakak kamu, atau saudara kamu, atau teman kamu, pasti ada yang diawali dengan Muhammad. Agar kenapa? Agar nama kita diawali Muhammad itu tujuannya agar bisa mengikuti suri tauladan yang baik dan mudah-mudahan mempunyai akhlak yang baik seperti Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan namanya, selama masa hidupnya Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang sangat baik. Beliau adalah orang yang cerdas, pemberani, sabar, jujur, rendah hati, dermawan, pemaaf, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat ibunya, yaitu Siti Aminah, saat berusia 6 tahun, Muhammad SAW kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Sayangnya, Abdul Muthalib mengasuh Muhammad SAW tidak lama, kurang lebih hanya selama 2 tahun, karena ketika Muhammad SAW berumur 8 tahun, Abdul Muthalib wafat, meninggal dunia. Setelah ditinggal wafat kakeknya, sejak umur 8 tahun, Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib. Siapa sih Abu Thalib itu? Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad. Paman yang paling baik dan paman Nabi Muhammad yang hidupnya sangat sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Tetapi kita tidak boleh miskin. Kita harus berusaha mencukupi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bukan berarti kita pasrah. Bukan berarti kita hanya berdoa kepada Allah. Namun kita juga harus berusaha agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Hebatnya, meskipun masih tergolong anak-anak, Muhammad SAW sangat menyadari keadaan pamannya. Untuk menambah pendapatan pamannya, selama beberapa tahun, Muhammad SAW mengembalakan kambing milik tetangganya. Kemudian, upah mengembalakan kambing tersebut dia berikan kepada Abu Thalib, yaitu pamannya.
Ketika berumur 12 tahun, Muhammad SAW diajak pamannya berdagang ke Syam yang berjarak sekitar 1000 kilometer dari Mekah. Selama perjalanan menuju Syam terjadi keajaiban. Apa itu keajaibannya? Karena Muhammad SAW dan rombongannya dinaungi segumpal awan sehingga mereka terhindar dari terik panasnya matahari. Sebelum sampai ke Syam, di suatu daerah yang bernama Basra, rombongan Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Setelah Buhairah memperhatikan Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh, pendeta tersebut yakin bahwa Muhammad SAW adalah orang yang memiliki tanda-tanda kenabian, seperti dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Akhirnya Buhairah menemui Abu Thalib dan berpesan agar senantiasa menjaga Muhammad SAW karena kelak dia akan menjadi nabi terakhir dan menjadi pemimpin umat manusia. Selanjutnya, Perang Fijar. Ketika Muhammad SAW berumur 14 tahun, di Jazirah Arab terjadi peperangan antar suku, yaitu antara suku Quraisy dan suku Kinanah melawan dengan suku Qais dan Saqif. Penyebab peperangan karena adanya kecintaan yang berlebihan terhadap sukunya masing-masing. Setelah masing-masing suku siap dengan pasukannya, akhirnya pertempuran terjadi di Nakhlah, yaitu suatu daerah yang terletak antara Mekah dan Taif. Karena pertempuran terjadi pada bulan Zulqa'dah, maka perang tersebut dinamakan Perang Fijar atau perang yang melanggar aturan. Menurut aturan yang ada, pada bulan Zulqa'dah, manusia dilarang berselisih, bersengketa, dan berperang. Di antara pemimpin perang dari suku Quraisy adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, dan Zubair bin Abdul Muttalib. Meskipun masih berusia remaja, Muhammad SAW sudah menunjukkan keberaniannya ikut berperang. Akhirnya nama Muhammad SAW semakin harum dan dikenal masyarakat luas. Selanjutnya yaitu Hilful Fudul. Apa sih Hilful Fudul itu? Hilful Fudul adalah janji para pemimpin Quraisy bahwa mereka tidak akan berbuat sewenang-wenang kepada penduduk Mekah atau terhadap orang-orang asing yang datang ke kota Mekah. Kenapa sih terjadi Hilful Fudul? Abdul Muthalib adalah seorang tokoh penting. Beliau adalah pemimpin yang dihormati dan disegani masyarakat Mekah. Karena itu, tidak mengherankan jika wafatnya Abdul Muthalib, itu kakeknya Nabi Muhammad, membuat masyarakat terguncang. Sejak Abdul Muthalib wafat atau meninggal dunia, banyak orang berani melanggar aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan sebagian di antara mereka berbuat sewenang-wenang kepada orang-orang asing yang datang ke Mekah untuk berdagang atau untuk keperluan lainnya. Jika terus dibiarkan, perbuatan sewenang-wenang semacam ini tentu sangat berbahaya dan akan mengganggu keamanan kota Mekah. Untuk mengatasi keadaan agar tidak semakin memburuk, akhirnya para pemimpin masyarakat Quraisy sepakat mengadakan persumpahan yang disebut Hilful Fudul. Mereka juga berjanji akan melindungi hak setiap orang, baik orang merdeka ataupun para budak. Untuk mengawasi pelaksanaan Hilful Fudul, para pemimpin Quraisy mengadakan satu perkumpulan. Dalam perkumpulan tersebut, Muhammad SAW menjadi salah satu anggotanya. Yang terakhir yaitu berdagang ke Syam yang kedua. Nabi Muhammad SAW setelah memasuki usia
dewasa, yaitu umur 24 tahun, Nabi Muhammad SAW berusaha mencari penghidupan sendiri dengan cara berdagang. Untuk kedua kalinya, Muhammad SAW pergi ke Syam membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Dalam perjalanan ke Syam yang kedua ini, Muhammad SAW ditemani pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Selama perjalanan, Maisarah melihat dan merasakan keajaiban karena ada segumpal awan yang menaungi Muhammad dan teriknya panas matahari. Ingat-ingat, Nabi Muhammad SAW mendapat julukan sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan bagi umat seluruh manusia. Hal ini karena beliau mempunyai akhlak yang sangat baik dalam sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sabar, tahan menghadapi semua cobaan, sangat menyayangi manusia, bersikap lembut kepada semua orang, senang menutupi kekurangan orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak pernah bersikap kasar dan sombong kepada siapapun. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yuk kita akhiri belajar kita kali ini dengan baca hamdalah. Say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.